Shalom, selamat pagi Opa Oma. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini kita kembali berkumpul dalam persekutuan Philadelphia dan secara khusus saat ini kita akan merayakan sukacita Natal lansia, puji Tuhan. Nah, perayaan Natal Philadelphia pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim yang akan membawakan firman Tuhan dan juga mengiringi kita dalam musik. Dan juga saya, Dina, yang akan memimpin pujian. Dan kita akan bergembira bersama dalam perayaan Natal saat ini. Oke, Opa Oma? Ya, saya juga menyapa Opa Oma yang saat ini mungkin tidak dapat hadir di gereja. Nah, bisa mengikuti secara online di rumah masing-masing. Selamat Natal, Opa Oma. Selamat Natal. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Hai Mari Berhimpun. Kita sambil bertepuk tangan ya. Mari kita tunjukkan wajah gembira kita. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Puji Tuhan. Silakan duduk Opa Oma. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oma, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, Oma. Ya, sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari lansia. Ya, sementara mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan referen pujian ini, sembah dan puji Dia. Ya, sementara mempersiapkan diri. Ya, mari. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dan nama Yesus yang mengagumkan. Mari Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, syukur kalau pada siang ini Tuhan sudah berkenan
untuk kami boleh berkumpul memperingati hari kelahiran-Mu. Kami akan bersukacita dalam sukacita Natal warga lansia GKI Marta Direja. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, hingga kami boleh hadir di tempat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti siaran online. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai persekutuan ini, kami akan memulai perayaan Natal ini. Tuhan, kami mohon Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Gangguan-gangguan dan kelancaran acara ini Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Opa-oma yang terkasih. Nah, selanjutnya persembahan pujian dari kentongan kami persilakan. Ya, mari kentongan. Iya. Say
Oke, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menyambut firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati untuk kita boleh menerima firman Tuhan Natal pada saat ini. Kita akan angkat suatu pujian Malam Kudus. Bintang
Mari Ibu Bapak kita doa bersama ya. Tuhan, hari ini kami mau belajar mengalami sukacita Natal dalam persekutuan warga usia lanjut GKI Marta Direja. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami memerlukan sabda Tuhan, dan biarlah firman Tuhan diperdengarkan kepada kami sebagai gereja dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pelayanan firman Tuhan sebentar lagi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ibu Bapak, saya tukar mic dulu ya. Ya, mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Saya ajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Mari Bapak Ibu kita ucapkan firman Tuhan sama-sama demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ayat 9 dan 10. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem, telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Yuk sama-sama kita baca temanya ya. Demikian. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau Natal lansia hari ini kita belajar dari kitab Nabi Yesaya. Nah, saya mau mengajak deretan sebelah kiri saya nanti membaca ayat 7, deretan sebelah kanan saya membaca ayat 8. Dari teman-teman sebelah kiri dulu ya. Yuk bareng-bareng dengan saya membaca, mengucapkan firman Tuhan begini. Betapa indahnya ayat 7 dan 8 dulu, sorry ya. Yuk ayat 7 kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Deretan sini ya. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, hari ini seksi konsumsi baru sibuk sekali. Kira-kira kenapa ya? Kok seksi konsumsinya sibuk sekali? Karena yang datang di luar perkiraan, Bapak Ibu ya. Nah, menarik sekali bila kita perhatikan sama-sama bagaimana selama persekutuan Philadelphia yang datang nggak sampai 50. Makanya itu disiapkan konsumsi untuk 50 orang ya. Terus disiapkan topi juga 50, karena bayangannya nggak akan lebih dari 50. Tapi dihitung-hitung, hari ini tepuk tangan buat kita, yang datang ada 60 lebih ya, sehingga di luar perkiraan. Ibu Bapak, apakah kaitannya Natal dengan konsumsi? Ya. Pendeta Wisnu kemarin mengatakan ada hubungan logika dengan logistik katanya. Ya,
Bagaimana kita akan bisa berpikir dengan nyaman kalau perutnya juga terisi nyaman, ya Bapak Ibu. Kalau kita makan donat jangan kebanyakan ya, khususnya bapak-bapak. Saya ingatkan dulu, kalau makan donat jangan banyak-banyak. Kenapa bapak-bapak? Nanti jadi nih kayak gini. Ya, ini kebanyakan makan donat ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita mau belajar sebuah kisah menarik di hari tua. Satu kali dalam sebuah acara resepsi pernikahan, semua orang baru antre di deretan gulai kambing. Wah, ya, semua orang baru nunggu-nunggu di tempat gulai kambing itu, antreannya panjang sekali. Karena ternyata semua yang datang kondangan itu kepingin makan gulai kambing anget gitu ya. Tapi bila diperhatikan, antreannya kok macet ya. Macet, gak gerak sama sekali. Masih antre tambah panjang, dan di situ yang menyebabkan macet, tahukah kita? Ada seorang nenek, seorang oma, itu dari tadi itu cuman ngaduk-ngaduk kuah gulai itu. Diaduk-aduk terus sampai belakangnya itu pada ngomong, "Nenek, cepetan, segera ngambil ke mangkok, mana antrean di belakang panjang sekali. Ayo cepetan, segeralah mengisi mangkokmu dengan daging gulai kambing dan kuahnya." Nenek ini gak peduli Bapak Ibu, disuruh ngambil kuah, disuruh ngambil daging kambing, tetap tidak bergerak-gerak. Sampai semuanya mengatakan, "Nek, antreannya tambah panjang, Nek." Akhirnya nenek ini ngomong terus terang, dia balik arah, dia ngomong, "Bapak Ibu, maaf, saya itu bukan mau ngambil gulai. Lah terus ngapain? Gigi palsuku kecemplung di tempat gulai tadi ya. Ini baru tak goleti kok orang ketemu-ketemu gitu ya." Antreannya bubar Bapak Ibu. Gak ada yang mau makan gulai lagi karena kecemplungan gigi palsunya nenek tadi ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bila bicara soal gigi palsu, ada seorang nenek umurnya 102 tahun, dirayakan ulang tahunnya, suruh niup lilin ya. Kira-kira kayak apa ya? 102 tahun loh. Perhatiin Bapak Ibu. "Ayo Nek, ditiup." Wah. Waktu niup ternyata gigi palsunya yang mencolot ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Natal membawa kegembiraan. Itu sebabnya saya memilihkan 3 slide penuh canda tawa ya. Kenapa mesti begitu? Yuk kita baca bareng-bareng dari Yesaya 52 ayat 9 dan 10. Sama-sama kita ucapkan begini Bapak Ibu. "Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita." Ibu bapak terkasih, kita perhatikan ya, belajar mengenal kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu ternyata isinya panjang, dari pasal 1 sampai pasal 66. Kalau dibagi itu jadi 3 bagian. Bagian pertama memuat pasal 1 sampai 39. Oleh para penafsir Alkitab ini dinamakan kitab Proto Yesaya atau Yesaya mula-mula. Kenapa? Karena ini ditulis di saat umat Israel belum mengalami pembuangan di Babel ya. Pasal 1 sampai 39 itu kalau kita baca peristiwa-peristiwanya, Israel masih belum kalah perang gitu ya. Nanti kalau kita mulai bacanya pasal 40 sampai pasal 55,
Para ahli tafsir mengatakan ini namanya kitab Deutero Yesaya, ya. Kitab Nabi Yesaya yang kedua. Itu ditulis di saat bangsa Israel sudah berada di Babel, ya. Dan yang terakhir, kalau kita baca pasal 56 sampai 66, disebutnya kitab Trito Yesaya atau kitab Yesaya yang ketiga. Itu nanti isinya adalah menceritakan bagaimana bangsa Israel berhasil pulang kembali ke tanah airnya, pulang kembali ke negeri Israel. Peristiwa-peristiwa pasca pembuangan. Pertanyaan saya, tadi bacaannya pasal berapa coba Bapak Ibu masih ingat? Masuknya di kitab mana ya? Tadi kan Yesaya 52. Ya, 52 berarti masuknya yang kedua. Ya. Kitab ini menceritakan bagaimana umat Israel sedang ada di dalam pembuangan. Coba kita baca bareng-bareng. Betulkah ini cocok menceritakan tentang pembuangan bangsa Israel? Bareng-bareng kita baca demikian ya. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ibu bapak terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bagaimana segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ya, Bapak Ibu, menarik sekali. Di tengah-tengah situasi pembuangan di Israel, bangsa Israel di Babel, ternyata mereka supaya tetap diharapkan bisa melihat pertolongan Tuhan, tetap perlu bergembira. Kita bersyukur karena kita pun sudah melewati masa-masa pandemi COVID yang begitu berat. Namun ternyata kita melihat pertolongan Tuhan itu butuh kita ceritakan sampai ke segala ujung bumi. Kenapa begitu? Waktu saya diminta melayani pembukaan ruang ICU di Rumah Sakit Sinar Kasih. Ya, Bapak Ibu, ICU itu singkatannya Intensive Care Unit. Ada di antara kita yang pernah dirawat masuk ruang ICU? Oh, ada tante di sana. Aku pernah masuk ICU. ICU itu tempat untuk merawat dalam keadaan pasiennya sudah kritis gitu ya tante ya. Dirawat dalam kondisi ini butuh pertolongan yang intensif, benar-benar nggak boleh terlupakan, harus ditangani dengan serius. Nah, waktu Rumah Sakit Sinar Kasih memiliki ruang ICU, saya membaca ICU-nya beda Bapak Ibu. ICU-nya jadi begini loh Bapak Ibu. Tuh. Ya, I see you. Aku melihat Engkau Tuhan. Ya. Di ruang ICU sekalipun aku masih bisa melihat Tuhan itu hadir. Tuhan itu benar-benar ada. Ibu bapak, ada banyak berita yang kita bisa bawakan keluar di sana. Bagaimana di hari tua kita masih melihat ada Allah hadir untuk hidupku. Ada Allah datang menolong dan menyelamatkan aku, bahkan seisi keluargaku. Saya kemarin waktu membaptiskan di gereja kita itu mau nangis mendengar kisah cerita bahwa bayi yang dibaptis kemarin itu sempat
tertunda penanganannya, terlambat untuk keluar dari perut mamahnya, dan sudah banyak sekali menelan air ketuban. Bayi ini dalam keadaan sangat kritis, ya. Dokter-dokter sudah angkat tangan, mengatakan gak ada harapan kayane. Tapi papa mamanya terus berdoa, Tuhan, aku kepengen bayiku ini sehat. Aku kepengen bayi yang aku tunggu-tunggu itu lahirnya itu nanti jadi anak yang tumbuh dengan baik. Terus mereka menangis dalam doa. Puji Tuhan, akhirnya bayi ini lolos dari masa kritis. Bayi ini bisa tumbuh sehat, dan kemarin ikut dibaptis di gereja kita sambil mengatakan, I see you, aku melihat engkau. Tuhan, aku melihat engkau ada sejak bayi ini dalam kandungan sampai lahir, sampai melewati masa kritis yang dokter-dokter sudah angkat tangan. Ternyata Tuhan menolong, memberikan kesembuhan. Bayi ini kemarin tampak begitu gemuk, sehat, lincah, luar biasa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana dengan GKI Marta Direja? GKI Marta Direja sesungguhnya dulu punya unit pelayanan namanya Balai Pengobatan Umum Marta Husada. Gereja kita diperlengkapi juga dengan mobil ambulans. Pasti di antara kita ada beberapa yang pernah ikut berobat di Balai Pengobatan Marta Husada, ya, Rampung Kebaktian, ya, atau hari-hari dari Senin sampai Sabtu ada yang kurang enak badan berangkat ke sini. Ibu bapak, saya mau cerita, ya, tetangga-tetangga gereja, bahkan radiusnya lebih jauh lagi, banyak orang-orang dari dusun-dusun tertentu itu berangkat berobatnya memilih ke BP Marta Husada. Kalau ditanya, kenapa kok berobatnya ke BP Marta Husada? Mereka pakai jilbab, mereka bapak-bapak yang sudah tua jalan pakai tongkat teken gitu, ya. Ternyata memilih berobatnya ke BP Marta Husada. Ketika ditanya, mereka mengatakan, nggak tahu, aku seneng berobat di sini, anggeratine seneng cepet sembuh katanya. Puji Tuhan. Ibu bapak, sejak pandemi COVID-19, BP Marta Husada betul-betul waktu itu nggak berani buka lagi, ya. Lalu ketika kita akan buka lagi, saat ini sedang dirintis. Tiap minggu rampung ibadah, minggu pagi kita membuka layanan klinik pengobatan BP Marta Husada. Puji Tuhan. Ibu bapak, kita rindu lewat balai pengobatan ini pun kemuliaan Tuhan disampaikan sampai ke ujung bumi. Amin. Bahkan yang saya kadangkala tersenyum kalau lihat mobil ambulansnya GKI Marta Direja, ya, dalam keadaan beberapa waktu mobil sedang dipakai keluar kota, maka mobil ambulans juga dipakai untuk antar jemput latihan paduan suara, ya Bapak Ibu, ya. Sampai tetangga-tetangga yang datang itu mungkin heran-heran, kok dijemputnya pakai mobil ambulans itu, ya. Saya juga pernah nyetir mobil ambulans ini, ya, membawa mobil ambulans gereja kita. Ibu bapak, kita rindu kemuliaan Tuhan itu boleh dinyatakan sampai ke segala ujung bumi. Saya rindu kehidupan Bapak Ibu di hari tua juga akan terus
menceritakan ada keselamatan yang dari Allah. I see you, aku melihat engkau Tuhan, dan itu akan aku ceritakan kepada siapapun, kepada anakku, nantuku, cucuk-cucukku, tetangga-tetanggaku, bahwa Tuhan itu ternyata begitu baik dalam hidupku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo mulai hari ini kita sepakat, sejak Natal kita rayakan dalam acara persekutuan lansia ini, kita akan sama-sama mengatakan segala ujung bumi akan melihat ada keselamatan yang dari Allah kita. Ibu bapak, kalau diberi tambahan umur panjang, tujuan Tuhan cuma satu. Bapak ibu masih dikasih kesempatan mewartakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita jalani hari tua kita dengan penuh pengucapan syukur. Bapak ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo kita nyanyikan lagu Hai Kota Mungil Bethlehem. Dipakai Tuhan mewartakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Mari kita menikmati hari tua yang penuh dengan semangat, hari tua yang penuh dengan canda tawa dan kegembiraan, sehingga banyak orang ingin menjadi tahu mengapa hidup kita penuh semangat sukacita, karena kita memiliki Tuhan Yesus. Bapak, saudaraku terkasih, ceritakan pada Tuhan apa yang ingin kau lakukan setelah peristiwa Natal ini. Hidupmu sungguh berarti di hadapan Tuhan. Hidupmu penuh berkat bagi banyak orang. Jangan sia-siakan masa tuamu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambut. Telah kami dengar
kasih Tuhan, kami ingin mendoakan masa tua anak-anak-Mu satu persatu digandeng tangan Tuhan, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia dan percuma. Tuhan, dampingi hari tua anak-anak-Mu agar kami tetap sehat, agar kami kuat, agar kami boleh menceritakan keselamatan dari Tuhan bagi banyak orang di sekeliling kami. Berkati semua anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, buyut-buyut kami, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan besertalah dengan keluarga kami, dan pakailah keluarga kami memberitakan keselamatan yang daripada-Mu. Banyak orang akan mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup kami ini. Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak bisa datang karena sakit. Tuhan hadir dalam kehidupan kelemahan tubuh mereka, imannya tetap kuat selalu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, diberkati pada masa pertambahan umurnya, tetap bahagia bersama Tuhan selalu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Hamba mendoakan semua peserta persekutuan Natal Philadelphia hari ini pulang membawa berkat-berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami, memuliakan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan Mbak Dina melanjutkan ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Stefanus Lim yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ya, acara selanjutnya adalah kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma yang merayakan di bulan Desember ini. Ada Bapak Paulus Santoso, ada Bapak Handrianto, ada Ibu Yokebet Rasitin, ada Ibu Los Yoklin, ada Ibu Lili Cahya, ada Ibu Sri Sumarti Yap Ityong, ada Ibu Suwarni, Bapak Nata, Ibu Siti Mukti, Ibu Karsina, Bapak Hermandoko, Bapak Dr. Herumoyo, Bapak Edi Sunjoyo, Ibu Kristina Kurniawati, Ibu Pujiati, dan tidak ketinggalan Ibu Meyun. Ya, ya. Bagi yang nama-namanya tertera di layar, silakan bisa berdiri. Ya, ataupun yang tidak tertera tapi berulang tahun di bulan Desember ini, silakan. Ayo Bu Meyun. Ya, Ibu. Ada lagi? Ya, Bapak. Ada lagi? Ya. Selamat ulang tahun, Ibu. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi bersama ya. Silakan duduk. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun kembali ibu-ibu. Bapak Ibu, kita akan akhiri dengan menaikkan berkat bersama-sama. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kita terima berkat untuk menutup persekutuan Philadelphia hari ini. Nanti begitu berkat selesai diucapkan, kita tanggapi dengan lagu Selamat Hari Natal Kawanku. Ya. Ibu Bapak yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal
kawanku. Mari Ibu Bapak kita bertepuk tangan penuh sukacita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, kawanku, kawanku, damai di hatimu, damai di hatimu. Selamat Hari Natal, kawanku. Sekali lagi, sambil kita salam-salaman. Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, kawanku, kawanku, damai di hatimu, damai di hatimu. Selamat Hari Natal, kawanku. Amin. Boleh duduk kembali Ibu Bapak. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Ya, pengumumannya begini, Bapak Ibu. Tanggal 24 Desember, hari apa coba Bapak Ibu ingat? Besok Sabtu. Ya, kita semua diundang mengikuti kebaktian malam Natal. Nanti kita akan menyalakan lilin bareng-bareng dengan paduan suara Martha Choir. Oke. Sabtu jam berapa ya Bapak Ibu? Jam 6. Ya, ajak keluarga kita bisa mengikuti ibadah malam Natal di gereja ini. Ya. Kemudian Minggu pagi kita akan mengadakan kebaktian hari Natal. Rame banget nih, karena anak-anak sekolah minggu akan memeriahkan kebaktian Natal kita. Dari yang masih bayi digendong mamahnya atau papahnya sampai kelas 1 SMP. Semua akan mengisi dengan sangat menarik. Nah, Ibu Bapak hadirlah. Kebaktian Minggu pagi temanya beda dengan kebaktian Sabtu. Ya, kalau Sabtu itu mau bicara tentang kehidupan para gembala domba, Minggu pagi kita mau belajar dari orang-orang Majus. Kemudian Bapak Ibu, sore harinya jam 5 kita mau mengadakan perayaan Natal. Dan perayaan Natal ini penuh sukacita. Ada di tengah-tengah kita nanti Ibu Pendeta Heni dari Magelang. Ibu Pendeta Heni akan membawakan firman Tuhan dalam perayaan itu, dan dilanjutkan dengan makan soto bersama. Ya, 25 sore dilanjutkan dengan makan soto bersama. Itu pengumumannya. Lalu kita bicara ke minggu depannya lagi. Sabtu malam kita akan mengikuti kebaktian malam akhir tahun 2022. Saya akan melayankan ibadah malam tutup tahun. Sekaligus ada perjamuan kudus, sekaligus ada wedang ronde. Nah Ibu Bapak, Sabtu malam mau menutup tahun di gereja ini dengan ngeronde bareng-bareng ya. Lalu minggunya, minggu pagi dan minggu sore kita ikut perjamuan kudus. Temanya juga berbeda, khotbahnya berbeda. Terus kita disiapkan untuk menata hati mengikuti perjamuan Tuhan, sambil kita ingat di akhir tahun tanggal 31 Desember atau tanggal 1 Januari
kita punya kesempatan mengucap syukur yang terbaik lewat persembahan Thanksgiving, dan kita juga akan menerima kalender GKI Marta Direja. Pengumuman dari saya hanya itu. Dari Bu Ning ada tambahan pengumuman? Tidak ada. Baik. Dan gereja kita akan mengutus 2 utusan mengikuti temu raya lansia GKI sesinode wilayah Jawa Tengah di kota Salatiga. Ya. Yang akan berangkat adalah Ibu Jatmoko bersama dengan Ibu Venala Dewi. Ya. Nanti berangkatnya bisa janjian dengan gereja lain biar bisa berangkat rame-rame, karena kebetulan rute Purwokerto Salatiga itu nggak ada transportasi umumnya. Kalau dulu masih ada travel apa ya, tapi sekarang nggak tahu travelnya masih jalan Purwokerto Salatiga atau enggak ya. Nah, jadi bisa janjian dengan gereja-gereja GKI yang akan berangkat, bisa nyarter mobil atau kayak apa nanti dibicarakan, gitu ya. Baik, pengumuman dari saya seperti itu. Puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus mampu membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan, cukup memberi makan untuk 5.000 orang, maka seksi konsumsi juga diberkati luar biasa. Dari persediaan 50 bisa berubah cukup untuk kita semua, gitu ya. Tepuk tangan buat seksi konsumsi kita ya. Nah, Ibu Bapak, nanti kita akan menikmati makan di sana. Mbak Dina akan pimpin doa makan untuk kita semua ya. Oh, Bu Kuncoro mau menyanyi. Baik. Bu Kuncoro, mari silahkan saya undang memuji Tuhan 1 lagu sebelumnya, yaitu lagu yang memberkati kita semua. Mari. Nyala. Testing. Sanlina mana ya? Lagu ini lagu favorit saya. Bapak di usia muda, kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh senang melayani Tuhan. Itu bisa pindah. Lagunya masa muda ya, tapi sekarang sudah masa tinggi. Sekarang kita semua juga sudah tua, tetapi kita tetap melayani Tuhan. You was born
semoga panjang umur. Oke, dah. Selamat Natal. Tadi salah karena kita sudah latihan. Orang popo, malu, lansia. Ya, terima kasih kepada grup keluarga. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa. Kita doain nanti berkatnya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat pimpinanmu, buat penyertaanmu dalam perayaan Natal Philadelphia pada siang hari ini. Terima kasih buat kita berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat melalui pujian, berkat melalui firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani untuk kesehatan tubuh kami. Namun sebelumnya Tuhan akan sucikan, mengkuduskan berkat jasmani ini akan menjadi kesehatan dan kekuatan dalam tubuh kami Tuhan. Kami berdoa bagi sesi konsumsi yang sudah menyediakan pada saat ini. Tuhan akan memberkati. Tuhan juga akan memberkati kami semua pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Oma, selamat Natal, selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat menikmati berkat jasmani di ruang aula timur. Puji Tuhan. Mari kita ketemu lagi jam 2. Ya. Oh, rame-rame. Oh ya. Ya, silakan foto rame-rame. Tapi jangan lupa